Hai, kembali lagi dengan saya, Pendeta Yeti. Pernahkah saudara menyadari bahwa cara seseorang memperlakukan orang lain seringkali adalah pantulan dari bagaimana ia memandang dirinya sendiri? Apa yang keluar dari sikap dan perkataannya benar-benar tidak kosong. Semua itu berakar dari dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat perbedaan yang jelas. Orang yang hidup dengan hati yang sehat cenderung membangun, menguatkan, dan membawa damai. Sebaliknya, mereka yang sering merendahkan, melukai, dan merugikan orang lain sering bergumul dengan sesuatu dalam dirinya. Luka yang belum sembuh, rasa tidak berharga, ataupun kekosongan yang belum terisi. Dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, "Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Apa yang keluar dari seseorang bukan sekedar sebuah kebiasaan, tetapi merupakan cermin isi hatinya. Oleh karena itu, ketika kita melihat perilaku yang menyakitkan dari orang lain, tidak selalu harus dibalas dengan penghakiman. Kadang di balik sikap yang kasar, ada hati yang sedang terluka. Namun, memahami bukan berarti membenarkan. Kita bisa melihat dengan jernih tanpa kehilangan kasih. Harga diri yang sehat bukan tentang mereka lebih tinggi dari orang lain, bukan tentang membuktikan siapa yang lebih baik, tetapi tentang mengenal diri dengan jujur, menerima kekuatan dan juga kelemahan, serta hidup dalam nilai yang benar tanpa menjatuhkan siapapun. Filipi 2 ayat 3 berkata, "Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya." Orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan orang lain. Ia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia tidak sibuk membandingkan, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika seorang terus menyakiti, itu adalah tanda bahwa ada bagian dalam dirinya yang belum dipulihkan. Dan disitulah kita diajak untuk memiliki hati yang bijak, tidak cepat menghakimi, tetapi juga tidak kehilangan batas. Efesus 4 ayat 31 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan." Daripada sibuk menilai hidup orang lain, lebih baik kita belajar untuk membenahi hati sendiri. Karena perubahan besar tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Ketika hati kita sudah dipulihkan, cara kita melihat diri sendiri pasti akan berubah. Dan ketika itu terjadi, cara kita memperlakukan orang lain pun akan berubah. Jadi kalau hari ini kamu melihat sikap yang tidak menyenangkan dari seseorang, jangan terburu-buru untuk menghakimi. Lihat dengan hikmat dan pahami dengan kasih. Tetapi tetap berjalan dalam kebenaran. Karena pada akhirnya hidup yang dewasa bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mau terus bertumbuh dan dipulihkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati saya. Shalom.